Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Josephine Kristianti Saputra. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu RESTful Web Service. Topik pada video kali ini adalah yang pertama, penjelasan tentang web service, yang kedua, penjelasan tentang RESTful, yang ketiga, pembuatan web service menggunakan RESTful, dan yang keempat adalah pembuatan web client menggunakan RESTful. Jadi, apa itu web service? Web service adalah standar yang digunakan untuk melakukan pertukaran data antar aplikasi atau sistem. Karena aplikasi yang melakukan pertukaran data bisa ditulis dengan bahasa pemrograman yang berbeda atau berjalan pada platform yang berbeda. Contoh implementasi dari web service antara lain adalah SOAP dan REST. Apa itu RESTful Web Service? REST atau Representational State Transfers. Jadi yang pertama, REST bukanlah sebuah teknologi. REST merupakan sebuah arsitektur untuk pertukaran data menggunakan protokol HTTP. RESTful API memiliki 4 komponen penting, yaitu yang pertama URL design, yang kedua HTTP verbs, yang ketiga HTTP response code, dan yang terakhir adalah format response. Nah, berikut adalah URL desainnya. Yaitu yang pertama, REST Web Service Server, menggunakan HTTP response, kemudian ke client, kemudian dari client ke REST Web Service Server menggunakan HTTP request. Kemudian berikut ini adalah HTTP verbs, yaitu REST HTTP verbs, yang pertama adalah get, dan lain sebagainya. Kemudian HTTP response. Nah, di sini adalah status code-nya. Jika 200, maka successfully find. Kemudian jika 404, kemudian driver not found. Kemudian 409, credential are wrong. Kemudian 500, internal server error. Untuk format response, komponen dari format response adalah yang pertama, status atau response code, mengindikasikan status server terhadap resource yang di-request. Misalnya 404 artinya resource tidak ditemukan dan misal 200 response oke. Kemudian HTTP version menunjukkan versi dari HTTP yang digunakan. Contohnya HTTP version 1.1. Kemudian response header berisi metadata untuk HTTP response. Contohnya type server, panjang konten, tipe konten, waktu response, dan lain-lain. Kemudian adalah response body, konten dari data yang diberikan. Nah, apa sih keuntungan dari kita menggunakan RESTful? Yaitu yang pertama adalah bahasa dan platform agnostik. Kemudian yang kedua, lebih sederhana atau simpel untuk dikembangkan ketimbang SOAP. Kemudian yang ketiga, mudah dipelajari, tidak bergantung pada tools. Kemudian yang keempat, ringkas. Tidak membutuhkan layer pertukaran pesan atau messaging tambahan. Dan yang terakhir adalah secara desain dan filosofi lebih dekat dengan web. Di satu sisi, jika ada kelebihan, maka ada kelemahan. Nah, berikut adalah kelemahan RESTful. Yang pertama, mengasumsi model point-to-point komunikasi, sehingga tidak dapat digunakan untuk lingkungan komputasi terdistribusi, di mana pesan akan melalui satu atau lebih perantara. Kelemahan RESTful yang kedua adalah kurangnya dukungan standar untuk keamanan, kebijakan, keandalan pesan, dan lain-lain, sehingga layanan yang mempunyai persyaratan lebih canggih lebih sulit untuk dikembangkan atau dipecahkan sendiri. Nah,
Kita lanjut ke pembuatan web service RESTful. Yang pertama adalah install YI, boleh YI Basic atau YI Advanced. Bisa diinstal, kemudian kita buka command prompt dan ketikkan seperti ini. Atau bisa langsung download di URL berikut ini. https://www.uframework.com download. Kemudian yang kedua adalah membuat database. Boleh langsung dari phpMyAdmin atau import SQL. Nah, ini adalah contoh dari database-nya, yaitu yang pertama ada ID, name, email, birthday, foto, created at, dan updated at. Langkah yang ketiga adalah lakukan konfigurasi database di app/config/db.php. Kemudian membuat model employee menggunakan G, yaitu kita mengakses index.php tanda tanya R sama dengan G. Gunakan namespace /app/models/employee. Kemudian langkah yang kelima, buat controller REST dengan cara membuat file /app/controller/employee-controller.php. Kemudian kita isikan dengan kode seperti ini. Oke, lanjut. Lakukan konfigurasi komponen request dan URL manager di app/config-web.php. Kita bisa isikan dengan kode seperti contoh berikut ini. Selanjutnya, dengan minimal effort, kamu sudah selesai membuat RESTful API. Kemudian cara akses untuk get employee, show the overview information of employee listing, kemudian post employee, to create a new employee, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke pembuatan web client. Yang pertama, install YI, boleh YI Basic atau YI Advanced. Caranya adalah sama seperti tadi, bisa menggunakan command prompt, atau bisa langsung download di URL berikut ini. Kemudian yang kedua, lakukan konfigurasi database, app/config-db.php, kemudian buat model employee, menggunakan G di index.php, tanda tanya R sama dengan G. Gunakan namespace app/models-employee. Kemudian generate CRUD-nya. Jika sudah, silakan diakses CRUD hasil generate melalui URL index.php, tanda tanya R sama dengan employee/index. Lalu modifikasi app/controllers employee-controller.php. Kita akan menggunakan 3 kelas utama ini. Silakan di-use di controller tersebut. Nah, yang pertama adalah use data array data provider, kemudian use http client /client, dan yang terakhir adalah use /helpers/JSON. Kemudian pada action index silakan dimodifikasi dengan kode berikut ini. Karena kita tidak memakai model, maka di app/views-employee-index.php, silakan dihapus saja filter model berikut ini. Dan langkah yang terakhir sudah selesai, maka pembuatan web client sudah selesai. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait materi ini,
atau ada yang ingin disampaikan, bisa menghubungi melalui email mufid@pens.ac.id atau melalui nomor WA berikut ini. Jadi sekian penjelasan dari saya terkait RESTful Web Service. Terima kasih.